beberapa kejadian di masyarakat bahwa ketika ada sebuah peternakan di sebuah pemukiman itu akan menjadi momok, artinya menjadi gangguan sosial ya. Dengan kita belajar artinya menggunakan sistem yang baru dengan kebersihan yang terjaga, minimal bisa meminimalisir masalah sosial, artinya masalah yang dampak dari efek bau ya, terutama bau. Nama saya Abdul Basir Nagara. Tempat farm kami ini kita kasih nama Kambing Center Tegal. Kita mulai budidaya kambing itu di tahun 2004. Tahun 2004 kita mulai dengan kapasitas dulu di awal-awal masih sekitar 20-30 dengan sistem masih pakai manual ya, artinya belum menggunakan yang seperti ini. Karena dulu memang karena kita masih pakai manual, jadi memang menimbulkan banyak masalah, artinya banyak masalah terutama di bau. Karena kebetulan Kambing Center Tegal ini kita berada di tengah kota Slawi, artinya kambing ini diapit oleh perumahan-perumahan yang agak lumayan bagus begitu, sehingga dengan adanya kandang di sini memang dulu agak sedikit mengganggu, terutama dengan bau-bau amoniak begitu. Alhamdulillah 2004 saya ketemu dengan Pak Ananto. Beliau salah satu agen dari M4 ya, dulu memperkenalkan ke kami tentang M4 dan kita coba dulu saat itu. Dan alhamdulillah dengan menggunakan M4 sedikit berkurang baunya, bahkan alhamdulillah dengan kami berganti pakan dari pakan yang konvensional, dari pakan yang tradisional, artinya pakan hijauan dan menggunakan sekarang pakan fermentasi. Alhamdulillah baunya sudah kita bisa tekan hampir di 80%, artinya sangat minim. Dan alhamdulillah dengan bau yang berkurang, kemudian ada peningkatan di kesehatan kambing, kandang kami bisa bertahan sampai hari ini alhamdulillah. Untuk kapasitas saat ini kita karena lagi ada renovasi kandang, ini kita baru isi di sekitar 200-an ya. Kalau untuk full biasanya di angka 500 ekor. Cuma kan lagi ada renovasi, kita baru diisi di 200-an. Untuk kambing-kambing yang kita pelihara, kebanyakan kita pakai kambing lokal karena memang dia punya kelebihan lebih adaptif. Artinya dengan kondisi lingkungan yang baru, mereka lebih adaptif dan untuk pakan itu mereka lebih gampang untuk adaptasi pakan. Oh ya, untuk jenis kambing di sini kita beragam ya Pak, baik dari domba, ini domba, ada juga ada PE. Artinya semua kambing, tapi memang kambing-kambing masih terah lokal begitu kita pakai. Jadi baik kambing yang ini ada PE, ada domba lokal, bahkan merino pun kita ada. Karena memang untuk target market kami saat ini kita fokus di akikoh dan korban. Jadi untuk jenis kelas tertentu kita tidak customer tidak begitu mempermasalahkan. Yang penting untuk customer kami bahwa kambing-kambing yang kami jual itu terutama yang penting sehat dulu, kemudian secara syar'inya dia sudah masuk untuk keperluan ibadah begitu. Kemudian untuk pakan utama kami memang kebetulan tidak pakai hijauan karena di kota kami, di tengah kota ini untuk mencari lahan hijauan agak sulit, sehingga kita menggunakan limbah-limbah. Kita pakai limbah pasar di sini. Jadi ada limbah pasar, ada limbah industri, dari baik itu industri pabrik kecap, pabrik tape singkong dan sebagainya yang kita olah. Alhamdulillah bisa menjadi pakan yang bisa bermanfaat. Nah, seperti ini. Untuk aplikasi M4 kita kebetulan di sini ada 2 pakan ya Pak. Jadi ada pakan kering begini. Nah, ini pakan yang dari limbah-limbah. Ini dari beberapa limbah pasar, ada limbah industri. Pada aplikasinya kita campur limbah-limbah tersebut, kemudian kita campur dengan probiotik M4 dan ada tes tebu ya. Nah, kemudian kita fermentasikan menjadi pakan kering. Dan untuk komborannya kita ada, ini udah habis ya Pak. Ini ada komboran begitu. Ini minumnya itu kita kasih M4 yang kita bikin terlebih dahulu kita campur dengan herbal. Mungkin di teman-teman banyak kalau bikin link bikin jamu ternak begitu. Nah, mungkin istilah sekarangnya dengan jamu ternak ya. Nah, itu kalau di tempat kami itu campuran antara M4
tetes tebu dan empon-empon, misalnya empon-empon apakah jahe kah, temulawak, temu hitam begitu. Kita mix jadi satu dan kita gunakan untuk tiap hari sebagai campur minum. Nah, ini ada contoh nih ini. Nah, dengan begitu harapannya di urin, ini Bapak bisa lihat itu, di urin atau kotorannya dia bisa tidak bau, artinya baunya hanya sedikit, tidak begitu menyengat. Seperti itu. Beda dengan pengalaman kami dulu ketika kami masih konvensional, memang bau begitu kan. Dan kita juga sempat agak ya mungkin bahasanya lingkungan agak keberatan begitu karena memang bau dulu begitu. Alhamdulillah sekarang dengan adanya aplikasi probiotik M4K dengan pakan fermentasi K, alhamdulillah sekarang sudah berkurang. Baunya sudah berkurang dan kambing lebih sehat. Gunakan potensi yang ada di sekitar teman-teman ini. Jadi kalau mungkin di teman-teman dekat dengan pasar, di situ banyak potensi pakan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan, yang bisa difungsikan untuk pakan, dan itu memang sudah bagus. Hanya tinggal sentuhan. Yang pertama memang ada probiotik, kita butuh probiotik itu, dan yang kedua dari limbah-limbah itu kita kumpulkan jadi satu. Kemudian nanti biasanya teman-teman di tempat kami itu kita masuk di sebuah terpal, kemudian kita cacah untuk memperkecil partikel begitu. Kemudian kita campur dengan larutan probiotik dengan ditambah biasanya ada bekatul, kita ada penambahan mineral untuk pelengkap nutrisi kambing domba itu. Kemudian dimasukin ke drum-drum, nanti bisa lihat ya. Itu kalau udah masuk drum itu di 4 hari sudah, ketika baunya sudah harum, nanti ada kelihatan dia ada bau seperti bau tape begitu, bau manis. Itu pertanda bahwa pakan itu sudah siap untuk dihidangkan ke kambing. Respon customer juga, mereka puas dengan dagingnya karena memang ternyata dengan pakan fermentasi itu di dagingnya dia lebih lembut dengan lemak yang sedikit, dan itu yang menjadikan kami lebih mantap untuk menggunakan probiotik terutama M4 ini gitu. Di kandang kami juga kita manfaatkan kotorannya, Pak. Jadi kotorannya memang tidak kita buang. Mungkin nanti bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sebelah itu. Jadi kita olah kotorannya yang awalnya itu sebuah masalah, alhamdulillah sekarang jadi berkah. Artinya kemudian kita bisa olah, dan rupanya dengan kondisi saat ini yang beberapa rasakan teman-teman petani itu sulit untuk mendapatkan pupuk, alhamdulillah bisa terbantu walaupun dengan masih skala kecil begitu. Kita bisa membantu mereka dengan mengadakan pupuk organik. Biasanya dari sini kita ambil, kemudian kita tiriskan karena memang kotoran kita cenderung agak basah begitu. Kemudian kita tiriskan. Setelah dia sudah agak mulai kering, nanti teman-teman bisa larutkan M4. Biasanya kita pakai M4 yang untuk pupuk ya. Kemudian disemprotkan di kotoran itu, kemudian ditutup dengan terpal. Memang idealnya dibolak-balik ya. Kalau memang ada waktu makin banyak kita membolak-balik untuk mengeluarkan amoniak, dia makin cepat jadi. Nah, nanti kita sudah jadi baru kita ayak. Memang ada 2 metode, mau pakai mesining, mau kemudian digiling untuk dibikin partikel kecil lebih halus, atau kalau belum kasar kita hanya pakai ayakan saja untuk memisahkan, mesti ada kotoran, ada batu kah, ada ranting kah begitu. Nah, nanti bisa dipupuk organik. Untuk pupuk organiknya memang sementara ini kita diterima di teman-teman terutama penghobis tanaman hias, ada juga teman-teman petani organik. Nah, sekarang kita sudah mulai merambah ke areal pertanian karena memang dengan mulai kelangkaannya pupuk kimia, sehingga teman-teman petani sekarang sudah mulai melirik untuk menggunakan pupuk kompos yang dari kotoran hewan, dan itu merupakan suatu peluang. Kalau kita bisa memanfaatkan itu peluang yang bagus. Artinya semuanya bisa manfaat, yang awalnya kotoran bisa jadi berkah begitu, dan teman-teman petani yang mereka kesulitan untuk mendapatkan pupuk, mereka akan tercukupi dengan pupuk yang kita bikin itu. Beberapa teman-teman yang datang kemari itu
karena mungkin kita bilang mungkin korban YouTube. Jadi mereka hanya lihat sepintas tanpa mau datang ke kandang dengan mungkin pengalaman yang masih minim, kemudian mereka banyak keluar mungkin permodalan tambah dengan ilmu yang kuat begitu, sehingga banyak dari mereka yang berguguran di jalan. Kalau pesan kami, jangan ragu-ragu atau jangan malu-malu untuk datang ke para teman-teman senior yang mereka sudah berjalan, yang mereka sudah jadi, untuk belajar, untuk menimba ilmu, sehingga ketika mereka nanti bikin sebuah peternakan, sebuah farming, mereka tidak akan menemui masalah yang sudah para senior temui begitu. Jadi intinya tetap semangat, berusaha terus, dan jaga hubungan baik dengan lingkungan, terutama lingkungan, karena biar bagaimanapun sebagus apapun kita kalau dengan lingkungan nggak baik juga itu masalah. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi, datang silaturahim ke teman-teman senior pun di luar sana, banyak teman-teman yang sudah besar peternakannya yang lebih bagus, datang silaturahim dan berbagi. Dan jangan lupa ketika teman-teman sudah berhasil, tebarkan lagi ilmu itu, karena majunya sebuah peternakan itu mungkin bukan hanya karena kreatif kita, tapi mungkin karena kita berbagi dengan teman-teman, sehingga doa-doa dari teman-teman itu yang bikin kita dimudahkan urusannya. Mungkin seperti itu. Pilih E4 yang sudah pasti.